Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya berasal dari kelas 24 MN3 dengan NIM 30224111174. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa bank dari bab 1 sampai bab 7. Nah, dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, kita langsung masuk ke bab pertama dengan berjudul memahami definisi peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Oke. Sistem keuangan diartikan sebagai lembaga resmi yang mengelola aliran uang di ekonomi, berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan modal. Peran utama lembaga keuangan meliputi yang pertama ada intermediasi keuangan, mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit atau investasi untuk merangsang aktivitas ekonomi. Yang kedua, fasilitasi transaksi, menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Yang ketiga adalah informasi keuangan, menjadi sumber informasi terpercaya untuk pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Siklus intermediasi keuangan menggambarkan aliran dana dari tabungan masyarakat ke lembaga keuangan yang kemudian mengalami transformasi dana sebelum disalurkan sebagai kredit usaha atau pribadi, menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Bank di Indonesia diatur berdasarkan Law Nomor 7 Tahun 1992 dengan fungsi utama sebagai pengumpul dana dan pemberi kredit serta fasilitator transaksi keuangan. Jenis bank yang ada meliputi bank umum, bank sentral, Bank Indonesia, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank syariah, dan bank digital. Selain bank, terdapat lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta bursa saham dan pialangnya yang memperluas pilihan pembiayaan dan mendukung stabilitas ekonomi melalui diversifikasi layanan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah, mengatur kebijakan moneter, serta mengawasi sistem pembayaran. Fungsi utamanya termasuk menjadi leader of last resort dan melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah resiko sistematik. Tantangan yang dihadapi meliputi regulasi yang ketat, gangguan dari inovasi teknologi vintage, resiko keuangan global, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif. Untuk masa depan, Indonesia menargetkan 4 pilar utama. Yang pertama, digitalisasi total, integrasi vintage, dan bank inklusi keuangan serta keuangan berkelanjutan yang berfokus pada green finance. Kesimpulan, sistem keuangan Indonesia adalah jantung perekonomian yang mendukung pembangunan nasional. Memahami terhadap peran dan jenis lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan bisnis. Inovasi berkelanjutan dan pengawasan efektif menjadi kunci utama menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan di masa depan. Ke bab kedua di sini dengan berjudul definisi dan fungsi utama sistem keuangan. Itu adalah kerangka ekonomi yang mengatur semua aktivitas jasa keuangan mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara penabung dan pengguna dana untuk investasi dan konsumsi, serta menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama sistem keuangan yang pertama ada institusi keuangan.
bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pasar modal, instrumen keuangan, saham, obligasi, deposito, derivatif. Terus yang ketiga ada pasar keuangan, pasar uang jangka pendek, dan pasar modal jangka panjang. Terus yang keempat ada infrastruktur keuangan, sistem pembayaran, clearing, dan penyelesaian transaksi. Terus fungsi inti sistem keuangan memfasilitasi pembayaran, transfer dana secara cepat dan aman melalui transfer elektronik, kartu kredit, dan sistem clearing. Yang kedua ada transfer dan alokasi sumber daya, mengalihkan dana dari penabung ke peminjam atau investor untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada manajemen risiko melalui asuransi, derivatif, dan program jaminan sosial. Terus yang keempat ada penyedia informasi ekonomi, harga instrumen keuangan sebagai sinyal kondisi ekonomi dan harapan masa depan. Yang kelima ada intermediasi efisien, mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan dan efisiensi alokasi sumber daya. Kondisi sistem keuangan di Indonesia. 3 institusi utama: Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan atau pengawas, dan Bursa Efek Indonesia, platform perdagangan, pasar uang, dan pasar modal menjadi 2 pilar utama dalam pengelolaan dana jangka pendek dan panjang. Tantangan dan perkembangan modern, digitalisasi dan vintage mempercepat transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. Regulasi perlu terus diperkuat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Sistem keuangan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, sistem keuangan adalah tulang punggung ekonomi yang menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan produktif. Dengan 5 fungsi utamanya, sistem ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kita langsung masuk ke bab yang ketiga. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan nasional. Dengan independensi kelembagaan yang kuat, BI dapat menjalankan kebijakan moneter secara efektif tanpa intervensi politik, berdasarkan pertimbangan ekonomi murni. 3 tujuan utama kebijakan moneter BI adalah pengendalian inflasi, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua ada kestabilan nilai rupiah, nilai tukar. Kestabilan nilai tukar, mempertahankan nilai rupiah terhadap mata uang asing guna meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung perdagangan internasional. Terus yang ketiga ada pertumbuhan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui kebijakan yang seimbang dan responsif. Terus sejak 2005, BI mengadopsi kerangka target inflasi atau ITF sebagai strategi utama pengendalian inflasi yang menekankan transparansi target dan penggunaan instrumen utama seperti BI Rate atau Indonesia dalam era digital dan global yang semakin kompleks. BI mengembangkan pendekatan fleksibel ITF yang mengintegrasikan stabilitas sistem keuangan dan harga.
Instrumen utama kebijakan BI meliputi operasi pasar terbuka, membeli dan menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas pasar. BI Rate menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Giro wajib minimum mengatur cadangan wajib bank untuk mengendalikan ekspansi kredit dan likuiditas perbankan. Selain kebijakan moneter, BI berperan sebagai lender of last resort dan mengawasi kesehatan sistem perbankan serta memastikan sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Di era digital, BI menghadapi tantangan baru seperti risiko vintage, cryptocurrency, dan keamanan cyber. Oleh karena itu, BI perlu memperkuat infrastruktur digital dan literasi keuangan masyarakat. Dalam mengelola krisis seperti krisis keuangan global 2008, BI menunjukkan efektivitasnya melalui pelonggaran suku bunga, penyediaan likuiditas, dan koordinasi dengan pemerintah. Kesimpulannya, BI adalah pilar utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas harga. BI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik dan asing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baru 9 menit guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 4. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap tentang fungsi, peran, dan tantangan bank komersial dalam sistem keuangan Indonesia. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Beroperasi berdasarkan Hukum Nomor 10 Tahun 1998 dan bisa beroperasi secara konvensional maupun syariah. Fungsi utama bank meliputi pengumpulan dana melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, lain pembayaran dan transaksi internasional, serta penciptaan uang giral yang berperan dalam multi-pillar efek ekonomi. Selain itu, bank juga menawarkan produk pengelolaan risiko dan investasi termasuk asuransi, reksadana, obligasi, dan jasa operasional seperti factoring dan bank guaranteed. Bank diklasifikasikan berdasarkan transaksi internasional menjadi bank devisa dan non-devisa dengan 4 bank utama di Indonesia: Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Mereka berperan sebagai agen pembangunan dan penggerak ekonomi, mendukung akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam era digital, bank menghadapi tantangan seperti kompetisi vintage, digitalisasi layanan, keamanan cyber, dan regulasi yang dinamis. Meski demikian, bank tetap menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas nasional. Oke, langsung kita masuk ke bab 5. Memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap mengenai peran dan fungsi bank serta berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.
Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dalam bentuk kredit dan layanan keuangan lainnya. Fungsi utama bank meliputi penyimpanan uang yang aman, pemberian pinjaman, memfasilitasi transaksi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan utama yang dibahas meliputi produk tabungan dan deposito. Tabungan, produk dasar untuk menyimpan uang secara aman dan mudah diakses, termasuk tabungan reguler, tabungan haji, dan tabungan berjangka. Deposito menawarkan bunga lebih tinggi dengan periode penguncian dana tertentu, cocok untuk investasi pasif, risiko rendah. Giro khusus untuk transaksi bisnis, memfasilitasi cek dan transfer antar bank. Terus yang kedua adalah fasilitas kredit dan pinjaman, kredit konsumen untuk kebutuhan pribadi seperti KPR, kredit kendaraan, dan pendidikan. Terus kredit investasi untuk pengembangan usaha termasuk modal kerja dan ekspansi bisnis. Terus yang ketiga ada kredit khusus, kredit modal kerja, kredit profesional, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, layanan transaksi dan digital, layanan pembayaran, transfer dana, pembayaran tagihan, dan cek, kartu bank, debit, kredit dengan fitur berbeda termasuk rewards dan cicilan. Terus perbankan digital, internet banking, mobile banking, dan sistem banking untuk akses 24 jam gitu. Terus yang keempat ada layanan khusus dan perbankan syariah, layanan penyimpanan aman, safe deposit box untuk barang berharga. Perbankan syariah, produk berbasis prinsip Islam tanpa bunga seperti mudharabah, murahaba, dan ijarah. Selain itu, dokumen menyoroti risiko yang terkait dengan produk perbankan seperti risiko likuiditas, risiko bunga, risiko pasar, dan fluktuasi nilai aset. Produk populer di Indonesia seperti BRI Atma, Mandiri Deposito, KPR BETN, serta layanan digital dari BCA, Mandiri, dan CIMB Niaga juga diulas. Sebagai penutup, dokumen merekomendasikan pendekatan 4 langkah dalam memilih produk bank mengenai kebutuhan. Mempelajari produk, memanfaatkan layanan digital, dan menjadi nasabah yang cerdas dengan bertanya dan membandingkan produk. Hasil 15 guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 6, materi tentang manajemen bank. Manajemen bank adalah proses komprehensif yang meliputi perencanaan strategi, pengorganisasian sumber daya, dan pengendalian operasional untuk mencapai tujuan untuk lembaga keuangan, yaitu menjaga kesehatan keuangan, keberkelanjutan jangka panjang, dan melindungi kepentingan stakeholder seperti nasabah, pemegang saham, dan regulator. Dasar utama manajemen bank didasarkan pada 3 prinsip: kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan resiko menjadi aspek kunci dalam manajemen bank, meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang meliputi kegagalan proses, humor error, dan ancaman eksternal seperti penipuan dan bencana alam di Indonesia.
Pengelolaan bank diatur secara ketat oleh OJK melalui regulasi yang mengatur tata kelola risiko, perlindungan konsumen, dan pengawasan berbasis risiko. Untuk bank syariah, manajemen harus mengikuti prinsip-prinsip Islami seperti larangan riba, keadilan, dan distribusi kekayaan melalui zakat. Teknologi dan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan layanan dan keamanan bank. Dengan digitalisasi layanan, penggunaan AI, blockchain, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang berintegritas, masa depan industri perbankan diwarnai oleh tantangan dari vintage dan risiko cyber. Namun yang juga peluang melalui kolaborasi inovasi produk digital dan penetrasi pasar yang belum terlayani. Kunci keberhasilan adalah menggabungkan inovasi teknologi dengan kepatuhan regulasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Pada akhirnya, bank berfungsi sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional, dan manajemen yang berkualitas harus mampu melindungi dana masyarakat, mengelola risiko secara efektif, serta berinovasi demi berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi negara. Oke, kita langsung masuk ke bab 7, memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara pengelolaannya. Risiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam kestabilan dan berkelanjutan bank. Pengelolaan risiko yang efektif bertujuan mencegah kerugian finansial besar dan hilangnya kepercayaan nasabah, yang merupakan aset terpenting dalam industri perbankan. Jenis-jenis risiko utama dalam perbankan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko terbesar yang dihadapi bank terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai kesepakatan. Contoh nyatanya krisis kredit dari tahun 1997 yang menyebabkan keruntuhan beberapa bank besar di Indonesia. Strategi pengolahan analisis kredit ketat, batas kredit yang bijaksana, dan pemantauan portofolio secara berkala. Yang kedua, resiko operasional meliputi kegagalan proses internal, kesalahan manusia, serangan cyber, dan kegagalan sistem IT. Contoh serangan ransomware yang menyebabkan gangguan sistem selama 48 jam dan kerugian besar. Strategi pengelolaan, penguatan kontrol internal, pelatihan SDM, dan penggunaan sistem keamanan IT mutakhir. Terus yang ketiga ada resiko kepatuhan terjadi akibat pelanggaran regulasi dari OJK, Bank Indonesia, atau standar internasional seperti Basel III, dampak denda besar dan kerusakan reputasi. Terus yang ketiga, strategi sistem kepatuhan terintegrasi, audit rutin, dan pelatihan karyawan. Terus yang keempat, reputasi. Risiko yang sangat berpengaruh karena reputasi adalah aset tak berwujud yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan sangat cepat rusak. Contoh skandal kebocoran data nasabah yang menyebabkan penurunan harga saham hingga 15%. Strateginya transparansi, komunikasi efektif, dan respon cepat terhadap isu. Peran regulator, OJK dan Bank Indonesia bertugas mengawasi dan mengatur agar risiko dapat dikelola secara efektif dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerangka pengelolaan risiko yang efektif.
identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, strategi mitigasi risiko, monitoring dan pelaporan risiko secara transparan. Inovasi teknologi dapat pengelolaan risiko, penggunaan big data dan AI untuk memprediksi risiko dan sistem peringatan dini. Monitoring real time untuk deteksi dini risiko pasar dan operasional. Platform terintegrasi yang menggabungkan data risiko dengan sistem perbankan utama. Kesimpulan, pengelolaan risiko adalah proses berkelanjutan dan sistematis dengan kombinasi regulasi, kerangka kerja infrastruktur, dan inovasi teknologi. Bank dapat melindungi kesehatan keuangan dan menjaga kepercayaan nasabah. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya berasal dari kelas 24 MN3 dengan NIM 30224111174. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa bank dari bab 1 sampai bab 7. Nah, dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, kita langsung masuk ke bab pertama dengan berjudul memahami definisi peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Oke. Sistem keuangan diartikan sebagai lembaga resmi yang mengelola aliran uang di ekonomi, berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan modal. Peran utama lembaga keuangan meliputi yang pertama ada intermediasi keuangan, mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit atau investasi untuk merangsang aktivitas ekonomi. Yang kedua, fasilitasi transaksi, menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Yang ketiga adalah informasi keuangan, menjadi sumber informasi terpercaya untuk pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Siklus intermediasi keuangan menggambarkan aliran dana dari tabungan masyarakat ke lembaga keuangan yang kemudian mengalami transformasi dana sebelum disalurkan sebagai kredit usaha atau pribadi, menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Bank di Indonesia diatur berdasarkan Law Nomor 7 Tahun 1992 dengan fungsi utama sebagai pengumpul dana dan pemberi kredit serta fasilitator transaksi keuangan. Jenis bank yang ada meliputi bank umum, bank sentral, bank Indonesia, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank syariah, dan bank digital. Selain bank, terdapat lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta bursa saham dan pialangnya yang memperluas pilihan pembiayaan dan mendukung stabilitas ekonomi melalui diversifikasi layanan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah, mengatur kebijakan moneter, serta mengawasi sistem pembayaran. Fungsi utamanya termasuk menjadi leader of last resort dan melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko sistematik. Tantangan yang dihadapi meliputi regulasi yang ketat, gangguan dari inovasi teknologi vintage, risiko keuangan global, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif. Untuk masa depan, Indonesia menargetkan 4 pilar utama. Yang pertama, digitalisasi total,
integrasi fintech dan bank inklusi keuangan serta keuangan berkelanjutan yang berfokus pada finance. Kesimpulan, sistem keuangan Indonesia adalah jantung perekonomian yang mendukung pembangunan nasional. Memahami terhadap peran dan jenis lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan bisnis. Inovasi berkelanjutan dan pengawasan efektif menjadi kunci utama menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan di masa depan. Ke bab kedua di sini dengan berjudul definisi dan fungsi utama sistem keuangan. Itu adalah kerangka ekonomi yang mengatur semua aktivitas jasa keuangan mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara penabung dan pengguna dana untuk investasi dan konsumsi serta menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama sistem keuangan yang pertama ada institusi keuangan, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pasar modal, instrumen keuangan, saham, obligasi, deposito, derivatif. Terus yang ketiga ada pasar keuangan, pasar uang jangka pendek, dan pasar modal jangka panjang. Terus yang keempat ada infrastruktur keuangan, sistem pembayaran, clearing, dan penyelesaian transaksi. Terus fungsi inti sistem keuangan memfasilitasi pembayaran, transfer dana secara cepat dan aman melalui transfer elektronik, kartu kredit, dan sistem clearing. Yang kedua ada transfer dan alokasi sumber daya, mengalihkan dana dari penabung ke peminjam atau investor untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada manajemen risiko melalui asuransi, derivatif, dan program jaminan sosial. Terus yang keempat ada penyedia informasi ekonomi, harga instrumen keuangan sebagai sinyal kondisi ekonomi dan harapan masa depan. Yang kelima ada intermediasi efisien, mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan dan efisiensi alokasi sumber daya. Kondisi sistem keuangan di Indonesia. 3 institusi utama: Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan atau pengawas, dan Bursa Efek Indonesia platform perdagangan, pasar uang, dan pasar modal menjadi 2 pilar utama dalam pengelolaan dana jangka pendek dan panjang. Tantangan dan perkembangan modern, digitalisasi dan fintech mempercepat transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. Regulasi perlu terus diperkuat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Sistem keuangan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, sistem keuangan adalah tulang punggung ekonomi yang menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan produktif. Dengan 5 fungsi utamanya, sistem ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kita langsung masuk ke bab yang ketiga. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan nasional. Dengan independensi kelembagaan yang kuat, BI dapat menjalankan kebijakan moneter secara efektif tanpa intervensi politik, berdasarkan pertimbangan ekonomi murni. 3 tujuan utama kebijakan moneter BI adalah pengendalian inflasi, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua ada kestabilan nilai rupiah.
Nilai tukar. Kestabilan nilai tukar, mempertahankan nilai rupiah terhadap mata uang asing guna meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung perdagangan internasional. Terus yang ketiga ada pertumbuhan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui kebijakan yang seimbang dan responsif. Terus sejak 2005 BI mengadopsi kerangka target inflasi atau ITF sebagai strategi utama pengendalian inflasi yang menekankan transparansi target dan penggunaan instrumen utama seperti BI Rate atau Indonesia dalam era digital dan global yang semakin kompleks. BI mengembangkan pendekatan fleksibel ETF yang mengintegrasikan stabilitas sistem keuangan dan harga. Instrumen utama kebijakan BI meliputi operasi pasar terbuka, membeli dan menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas pasar. BI Rate menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Giro wajib minimum mengatur cadangan wajib bank untuk mengendalikan ekspansi kredit dan likuiditas perbankan. Selain kebijakan moneter, BI berperan sebagai lender of last resort dan mengawasi kesehatan sistem perbankan serta memastikan sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Di era digital, BI menghadapi tantangan baru seperti risiko vintage, cryptocurrency, dan keamanan cyber. Oleh karena itu, BI perlu memperkuat infrastruktur digital dan literasi keuangan masyarakat. Dalam mengelola krisis seperti krisis keuangan global 2008, BI menunjukkan efektivitasnya melalui pelonggaran suku bunga, penyediaan likuiditas, dan koordinasi dengan pemerintah. Kesimpulannya, BI adalah pilar utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas harga. BI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik dan asing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baru 9 menit guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 4. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap tentang fungsi, peran, dan tantangan bank komersial dalam sistem keuangan Indonesia. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Beroperasi berdasarkan Hukum Nomor 10 Tahun 1998 dan bisa beroperasi secara konvensional maupun syariah. Fungsi utama bank meliputi pengumpulan dana melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, layanan pembayaran dan transaksi internasional, serta penciptaan uang giral yang berperan dalam multi-pillar efek ekonomi. Selain itu, bank juga menawarkan produk pengelolaan risiko dan investasi termasuk asuransi, reksadana, obligasi, dan jasa operasional seperti factoring dan bank guaranteed. Bank diklasifikasikan berdasarkan transaksi internasional menjadi bank devisa dan non-devisa dengan 4 bank utama di Indonesia: Bank Mandiri,
BRI, BCA, dan BNI. Mereka berperan sebagai agen pembangunan dan penggerak ekonomi, mendukung akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam era digital, bank menghadapi tantangan seperti kompetisi vintage, digitalisasi layanan, keamanan cyber, dan regulasi yang dinamis. Meski demikian, bank tetap menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas nasional. Oke, langsung kita masuk ke bab 5. Memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap mengenai peran dan fungsi bank serta berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dalam bentuk kredit dan layanan keuangan lainnya. Fungsi utama bank meliputi penyimpanan uang yang aman, pemberian pinjaman, memfasilitasi transaksi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan utama yang dibahas meliputi produk tabungan dan deposito. Tabungan, produk dasar untuk menyimpan uang secara aman dan mudah diakses, termasuk tabungan reguler, tabungan haji, dan tabungan berjangka. Deposito menawarkan bunga lebih tinggi dengan periode penguncian dana tertentu, cocok untuk investasi pasif, risiko rendah. Giro khusus untuk transaksi bisnis, memfasilitasi cek dan transfer antar bank. Terus yang kedua adalah fasilitas kredit dan pinjaman. Kredit konsumen untuk kebutuhan pribadi seperti KPR, kredit kendaraan, dan pendidikan. Terus kredit investasi untuk pengembangan usaha termasuk modal kerja dan ekspansi bisnis. Terus yang ketiga ada kredit khusus, kredit modal kerja, kredit profesional, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, layanan transaksi dan digital, layanan pembayaran, transfer dana, pembayaran tagihan, dan cek, kartu bank, debit, kredit dengan fitur berbeda termasuk rewards dan cicilan. Terus perbankan digital, internet banking, mobile banking, dan sistem banking untuk akses 24 jam gitu ya. Terus yang keempat ada layanan khusus dan perbankan syariah, layanan penyimpanan aman, safe deposit box untuk barang berharga. Perbankan syariah, produk berbasis prinsip Islam tanpa bunga seperti mudharabah, murahaba, dan ijarah. Selain itu, dokumen menyoroti risiko yang terkait dengan produk perbankan seperti risiko likuiditas, risiko bunga, risiko pasar, dan fluktuasi nilai aset. Produk populer di Indonesia seperti BRI Atma, Mandiri Deposito, KPR BETN, serta layanan digital dari BCA, Mandiri, dan CIMB Niaga juga diulas. Sebagai penutup, dokumen merekomendasikan pendekatan 4 langkah dalam memilih produk bank mengenai kebutuhan. Mempelajari produk, memanfaatkan layanan digital, dan menjadi nasabah yang cerdas dengan bertanya dan membandingkan produk. 15 guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 6, materi tentang manajemen bank. Manajemen bank adalah proses komprehensif yang meliputi perencanaan strategi,
pengorganisasian sumber daya, dan pengendalian operasional untuk mencapai tujuan untuk lembaga keuangan, yaitu menjaga kesehatan keuangan, keberkelanjutan jangka panjang, dan melindungi kepentingan stakeholder seperti nasabah, pemegang saham, dan regulator. Dasar utama manajemen bank didasarkan pada 3 prinsip: kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan resiko menjadi aspek kunci dalam manajemen bank, meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang meliputi kegagalan proses, humor error, dan ancaman eksternal seperti penipuan dan bencana alam di Indonesia. Pengelolaan bank diatur secara ketat oleh OJK melalui regulasi yang mengatur tata kelola risiko, perlindungan konsumen, dan pengawasan berbasis risiko. Untuk bank syariah, manajemen harus mengikuti prinsip-prinsip Islami seperti larangan riba, keadilan, dan distribusi kekayaan melalui zakat. Teknologi dan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan layanan dan keamanan bank. Dengan digitalisasi layanan, penggunaan AI, blockchain, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang berintegritas, masa depan industri perbankan diwarnai oleh tantangan dari vintage dan risiko cyber. Namun yang juga peluang melalui kolaborasi inovasi produk digital dan penetrasi pasar yang belum terlayani. Kunci keberhasilan adalah menggabungkan inovasi teknologi dengan kepatuhan regulasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Pada akhirnya, bank berfungsi sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional, dan manajemen yang berkualitas harus mampu melindungi dana masyarakat, mengelola risiko secara efektif, serta berinovasi demi berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi negara. Oke, kita langsung masuk ke bab 7. Memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara pengelolaannya. Risiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam kestabilan dan berkelanjutan bank. Pengelolaan risiko yang efektif bertujuan mencegah kerugian finansial besar dan hilangnya kepercayaan nasabah, yang merupakan aset terpenting dalam industri perbankan. Jenis-jenis risiko utama dalam perbankan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko terbesar yang dihadapi bank terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai kesepakatan. Contoh nyatanya krisis kredit dari tahun 1997 yang menyebabkan keruntuhan beberapa bank besar di Indonesia. Strategi pengolahan analisis kredit ketat, batas kredit yang bijaksana, dan pemantauan portofolio secara berkala. Yang kedua, risiko operasional meliputi kegagalan proses internal, kesalahan manusia, serangan cyber, dan gangguan sistem IT. Contoh serangan ransomware yang menyebabkan gangguan sistem selama 48 jam dan kerugian besar. Strategi pengelolaan, penguatan kontrol internal, pelatihan SDM, dan penggunaan sistem keamanan IT mutakhir.
Terus yang ketiga ada resiko kepatuhan terjadi akibat pelanggaran regulasi dari OJK, Bank Indonesia atau standar internasional seperti Basel III. Dampak denda besar dan kerusakan reputasi. Terus yang ketiga strategi sistem kepatuhan terintegrasi audit rutin dan pelatihan karyawan. Terus yang keempat reputasi. Risiko yang sangat berpengaruh karena reputasi adalah aset tak berwujud yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan sangat cepat rusak. Contoh skandal kebocoran data nasabah yang menyebabkan penurunan harga saham hingga 15%. Strateginya transparansi, komunikasi efektif, dan respon cepat terhadap isu. Peran regulator, OJK dan Bank Indonesia bertugas mengawasi dan mengatur agar risiko dapat dikelola secara efektif dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerangka pengelolaan risiko yang efektif. Identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, strategi mitigasi risiko, monitoring dan pelaporan risiko secara transparan. Inovasi teknologi dapat pengelolaan risiko, penggunaan big data dan AI untuk memprediksi risiko dan sistem peringatan dini. Monitoring real time untuk deteksi dini risiko pasar dan operasional. Platform terintegrasi yang menggabungkan data risiko dengan sistem perbankan utama. Kesimpulan, pengelolaan risiko adalah proses berkelanjutan dan sistematis dengan kombinasi regulasi, kerangka kerja infrastruktur, dan inovasi teknologi. Bank dapat melindungi kesehatan keuangan dan menjaga kepercayaan nasabah. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya berasal dari kelas 24 MN3 dengan NIM 30224117174. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa bank dari bab 1 sampai bab 7. Nah, dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, kita langsung masuk ke bab pertama dengan berjudul memahami definisi peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Oke. Sistem keuangan diartikan sebagai lembaga resmi yang mengelola aliran uang di ekonomi, berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan modal. Peran utama lembaga keuangan meliputi yang pertama ada intermediasi keuangan, mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit atau investasi untuk merangsang aktivitas ekonomi. Yang kedua, fasilitasi transaksi, menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Yang ketiga adalah informasi keuangan, menjadi sumber informasi terpercaya untuk pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Siklus intermediasi keuangan menggambarkan aliran dana dari tabungan masyarakat ke lembaga keuangan yang kemudian mengalami transformasi dana sebelum disalurkan sebagai kredit usaha atau pribadi, menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Bank di Indonesia diatur berdasarkan Law Nomor 7 Tahun 1992 dengan fungsi utama sebagai pengumpul dana dan pemberi kredit serta fasilitator transaksi keuangan. Jenis bank yang ada meliputi bank umum, bank sentral, Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank syariah, dan bank digital. Selain bank, terdapat lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta bursa saham dan pialangnya yang memperluas pilihan pembiayaan dan mendukung stabilitas ekonomi melalui diversifikasi layanan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah, mengatur kebijakan moneter, serta mengawasi sistem pembayaran. Fungsi utamanya termasuk menjadi leader of last resort dan melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah resiko sistematik. Tantangan yang dihadapi meliputi regulasi yang ketat, gangguan dari inovasi teknologi vintage, resiko keuangan global, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif. Untuk masa depan, Indonesia menargetkan 4 pilar utama
Yang pertama, digitalisasi total, integrasi fintech, dan bank, inklusi keuangan, serta keuangan berkelanjutan yang berfokus pada green finance. Kesimpulan, sistem keuangan Indonesia adalah jantung perekonomian yang mendukung pembangunan nasional. Memahami terhadap peran dan jenis lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan bisnis. Inovasi berkelanjutan dan pengawasan efektif menjadi kunci utama menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan di masa depan. Ke bab kedua di sini dengan berjudul definisi dan fungsi utama sistem keuangan. Itu adalah kerangka ekonomi yang mengatur semua aktivitas jasa keuangan mulai dari perbankan hingga pasar modal. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara penabung dan pengguna dana untuk investasi dan konsumsi, serta menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama sistem keuangan yang pertama ada institusi keuangan, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pasar modal. Instrumen keuangan, saham, obligasi, deposito, derivatif. Terus yang ketiga ada pasar keuangan, pasar uang jangka pendek, dan pasar modal jangka panjang. Terus yang keempat ada infrastruktur keuangan, sistem pembayaran, clearing, dan penyelesaian transaksi. Terus fungsi inti sistem keuangan memfasilitasi pembayaran, transfer dana secara cepat dan aman melalui transfer elektronik, kartu kredit, dan sistem clearing. Yang kedua ada transfer dan alokasi sumber daya, mengalihkan dana dari penabung ke peminjam atau investor untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada manajemen risiko melalui asuransi, derivatif, dan program jaminan sosial. Terus yang keempat ada penyedia informasi ekonomi, harga instrumen keuangan sebagai sinyal kondisi ekonomi dan harapan masa depan. Yang kelima ada intermediasi efisien, mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan dan efisiensi alokasi sumber daya. Kondisi sistem keuangan di Indonesia. 3 instansi utama: Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan atau pengawas, dan Bursa Efek Indonesia platform perdagangan. Pasar uang dan pasar modal menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan dana jangka pendek dan panjang. Tantangan dan perkembangan modern, digitalisasi dan fintech mempercepat transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. Regulasi perlu terus diperkuat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Sistem keuangan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, sistem keuangan adalah tulang punggung ekonomi yang menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan produktif. Dengan 5 fungsi utamanya, sistem ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kita langsung masuk ke bab yang ketiga. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan nasional. Dengan independensi kelembagaan yang kuat, BI dapat menjalankan kebijakan moneter secara efektif tanpa intervensi politik berdasarkan pertimbangan ekonomi murni. 3 tujuan utama kebijakan moneter BI adalah pengendalian inflasi, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua ada kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai tukar, mempertahankan nilai rupiah terhadap mata uang asing guna meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung perdagangan internasional. Terus yang ketiga ada pertumbuhan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui kebijakan yang seimbang dan responsif. Terus sejak 2005 BI mengadopsi kerangka target inflasi atau ITF sebagai strategi utama pengendalian inflasi yang menekankan transparansi target dan penggunaan instrumen utama seperti BI Rate atau Indonia dalam era digital dan global yang semakin kompleks. BI mengembangkan pendekatan fleksibel ITF yang mengintegrasikan stabilitas sistem keuangan dan harga. Instrumen utama kebijakan BI meliputi operasi pasar terbuka, membeli dan menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas pasar. BI Rate menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Giro wajib minimum mengatur cadangan wajib bank untuk mengendalikan ekspansi kredit dan likuiditas perbankan. Selain kebijakan moneter, BI berperan sebagai lender of last resort dan mengawasi kesehatan sistem perbankan serta memastikan sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Di era digital, BI menghadapi tantangan baru seperti risiko fintech, cryptocurrency, dan keamanan cyber. Oleh karena itu, BI perlu memperkuat infrastruktur digital dan literasi keuangan masyarakat. Dalam mengelola krisis seperti krisis keuangan global 2008, BI menunjukkan efektivitasnya melalui pelonggaran suku bunga, penyediaan likuiditas, dan koordinasi dengan pemerintah. Kesimpulannya, BI adalah
pilar utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan menjaga kredibilitas, kebijakan, dan stabilitas harga. BI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik dan asing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baru 9 menit, guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 4. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap tentang fungsi, peran, dan tantangan bank komersial dalam sistem keuangan Indonesia. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Beroperasi berdasarkan hukum nomor 10 tahun 1998 dan bisa beroperasi secara konvensional maupun syariah. Fungsi utama bank meliputi pengumpulan dana melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, layanan pembayaran dan transaksi internasional, serta penciptaan uang giral yang berperan dalam multi-pillar efek ekonomi. Selain itu, bank juga menawarkan produk pengelolaan risiko dan investasi, termasuk asuransi, reksadana, obligasi, dan jasa operasional seperti factoring dan bank guaranteed. Bank diklasifikasikan berdasarkan transaksi internasional menjadi bank devisa dan non-devisa dengan 4 bank utama di Indonesia: Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Mereka berperan sebagai agen pembangunan dan penggerak ekonomi, mendukung akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam era digital, bank menghadapi tantangan seperti kompetisi vintage, digitalisasi layanan, keamanan cyber, dan regulasi yang dinamis. Meski demikian, bank tetap menjadi pilar utama ekonomi Indonesia yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas nasional. Oke, langsung kita masuk ke bab 5. Memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Dokumen ini memberikan gambaran lengkap mengenai peran dan fungsi bank, serta berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dalam bentuk kredit dan layanan keuangan lainnya. Fungsi utama bank meliputi penyimpanan uang yang aman, pemberian pinjaman, memfasilitasi transaksi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan utama yang dibahas meliputi produk tabungan dan deposito. Tabungan, produk dasar untuk menyimpan uang secara aman dan mudah diakses, termasuk tabungan reguler, tabungan haji, dan tabungan berjangka. Deposito menawarkan bunga lebih tinggi dengan periode penguncian dana tertentu, cocok untuk investasi pasif, risiko rendah. Giro khusus untuk transaksi bisnis, memfasilitasi cek dan transfer antar bank. Terus yang kedua adalah fasilitas kredit dan pinjaman, kredit konsumen untuk kebutuhan pribadi seperti KPR, kredit kendaraan, dan pendidikan. Terus kredit investasi untuk pengembangan usaha, termasuk modal kerja dan ekspansi bisnis. Terus yang ketiga ada kredit khusus, kredit modal kerja, kredit profesional, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, layanan transaksi dan digital, layanan pembayaran, transfer dana, pembayaran tagihan, dan cek, kartu bank, debit, kredit dengan fitur berbeda termasuk rewards dan cicilan. Terus perbankan digital, internet banking, mobile banking, dan sistem banking untuk akses 24 jam gitu. Terus yang keempat ada layanan khusus dan perbankan syariah, layanan penyimpanan aman, safe deposit box untuk barang berharga. Perbankan syariah, produk berbasis prinsip Islam tanpa bunga seperti mudharabah, murahaba, dan ijarah. Selain itu, dokumen menyoroti risiko yang terkait dengan produk perbankan seperti risiko likuiditas, risiko bunga, risiko pasar, dan fluktuasi nilai aset. Produk populer di Indonesia seperti BRI, BRI Atma, Mandiri Deposito, KPR BETN, serta layanan digital dari BCA, Mandiri, dan CIMB Niaga juga diulas. Sebagai penutup, dokumen merekomendasikan pendekatan 4 langkah dalam memilih produk bank mengenai kebutuhan. Mempelajari produk, memanfaatkan layanan digital, dan menjadi nasabah yang cerdas dengan bertanya dan membandingkan produk. 15 guys. Oke, kita langsung masuk ke bab 6, materi tentang manajemen bank. Manajemen bank adalah proses komprehensif yang meliputi perencanaan strategi, pengorganisasian sumber daya, dan pengendalian operasional untuk mencapai tujuan untuk lembaga keuangan, yaitu menjaga kesehatan keuangan, keberkelanjutan jangka panjang, dan melindungi kepentingan stakeholder seperti nasabah, pemegang saham, dan regulator. Dasar utama manajemen bank didasarkan pada 3 prinsip: kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan risiko menjadi aspek kunci dalam manajemen bank, meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang meliputi kegagalan proses, human error, dan ancaman eksternal seperti penipuan dan bencana alam di Indonesia.
Pengelolaan bank diatur secara ketat oleh OJK melalui regulasi yang mengatur tata kelola risiko, perlindungan konsumen, dan pengawasan berbasis risiko. Untuk bank syariah, manajemen harus mengikuti prinsip-prinsip Islami seperti larangan riba, keadilan, dan distribusi kekayaan melalui zakat. Teknologi dan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan layanan dan keamanan bank. Dengan digitalisasi layanan, penggunaan AI, blockchain, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang berintegritas, masa depan industri perbankan diwarnai oleh tantangan dari vintage dan risiko cyber. Namun yang juga peluang melalui kolaborasi inovasi produk digital dan penetrasi pasar yang belum terlayani. Kunci keberhasilan adalah menggabungkan inovasi teknologi dengan kepatuhan regulasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Pada akhirnya, bank berfungsi sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional, dan manajemen yang berkualitas harus mampu melindungi dana masyarakat, mengelola risiko secara efektif, serta berinovasi demi berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi negara. Oke, kita langsung masuk ke bab 7, memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan dan cara pengelolaannya. Risiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam kestabilan dan berkelanjutan bank. Pengelolaan risiko yang efektif bertujuan mencegah kerugian finansial besar dan hilangnya kepercayaan nasabah, yang merupakan aset terpenting dalam industri perbankan. Jenis-jenis risiko utama dalam perbankan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko terbesar yang dihadapi bank terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai kesepakatan. Contoh nyatanya, krisis kredit dari tahun 1997 yang menyebabkan keruntuhan beberapa bank besar di Indonesia. Strategi pengolahan, analisis kredit ketat, batas kredit yang bijaksana, dan pemantauan portofolio secara berkala. Yang kedua, resiko operasional meliputi kegagalan proses internal, kesalahan manusia, serangan cyber, dan kegagalan sistem IT. Contoh, serangan ransomware yang menyebabkan gangguan sistem selama 48 jam dan kerugian besar. Strategi pengelolaan, penguatan kontrol internal, pelatihan SDM, dan penggunaan sistem keamanan IT mutakhir. Terus yang ketiga ada resiko kepatuhan terjadi akibat pelanggaran regulasi dari OJK, Bank Indonesia, atau standar internasional seperti Basel III, dampak denda besar dan kerusakan reputasi. Terus yang ketiga, strategi sistem kepatuhan terintegrasi, audit rutin, dan pelatihan karyawan. Terus yang keempat, reputasi. Risiko yang sangat berpengaruh karena reputasi adalah aset tak berwujud yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan sangat cepat rusak. Contoh skandal kebocoran data nasabah yang menyebabkan penurunan harga saham hingga 15%. Strateginya transparansi, komunikasi efektif, dan respon cepat terhadap isu. Peran regulator, OJK dan Bank Indonesia bertugas mengawasi dan mengatur agar risiko dapat dikelola secara efektif dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerangka pengelolaan risiko yang efektif, identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, strategi mitigasi risiko, monitoring dan pelaporan risiko secara transparan. Inovasi teknologi dapat pengelolaan risiko, penggunaan big data dan AI untuk memprediksi risiko dan sistem peringatan dini, monitoring real time untuk deteksi dini risiko pasar dan operasional, platform terintegrasi yang menggabungkan data risiko dengan sistem perbankan utama. Kesimpulan, pengelolaan risiko adalah proses berkelanjutan dan sistematis dengan kombinasi regulasi, kerangka kerja infrastruktur, dan inovasi teknologi. Bank dapat melindungi kesehatan keuangan dan menjaga kepercayaan nasabah. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.